Selamat malam dan salam buat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Malam ini kita patut bersyukur karena kita masih bisa diperjumpakan kembali dalam ibadah keluarga secara virtual. Yang dimana keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Christina P. Tandirerung dan keluarga David Seni. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah dan segenap keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dan penyembahan. Untuk itu Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyi Muliakan Tuhan Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita angkat pujian Kitab Suci Hartaku. Kita akan melandasi persekutuan kita di dalam firman Tuhan
Karena itu mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, untuk semua kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami, di mana Engkau masih memberikan kuat bagi kami semua, di tengah-tengah menjalani hidup yang penuh dengan tantangan bahkan pergumulan. Jikalau kami masih boleh ada, semata-mata itu hanya karena kasih karunia. Dan karena itu kami bersyukur jikalau Tuhan memperjumpakan kami satu dengan yang lain untuk menikmati penyembahan di hadapan-Mu bersama dengan seluruh umat-Mu melalui ibadah rumah tangga bagi keluarga Nyonya Kristina Petan di Rerung dan keluarga Bapak David Seni. Curahkanlah roh-Mu atas kami Tuhan, sehingga ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk mengerti dan memahaminya. Inilah kami Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mazmur 145, pada ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepadamu Tuhan, kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tuhan penopang hidupmu. Itulah tema kita untuk malam hari ini. Tuhanlah penopang hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam sehat bagi kamu semua. Dan tentunya dalam kondisi sekarang, kita sangat membutuhkan topangan untuk menghadapi semua realita yang sangat mengerikan ini. Dan jujur saudara-saudara, kita harus akui bahwa setiap kita pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan kejatuhan. Baik jatuh secara fisik maupun kejatuhan dalam arti kiasan seperti kejatuhan rohani atau kejatuhan dalam kondisi dulunya kaya menjadi miskin dan lain sebagainya.
Tetapi saya mau tegaskan kepada kita semua bahwa tidak ada orang yang dengan sadar mau membuat dirinya jatuh. Tidak ada satupun daripada kita semua, terlebih selaku anak-anak Tuhan, yang menginginkan kita menghadapi persoalan dalam menjalani hidup. Dan persoalan itu membuat kita terpuruk. Semua kita berusaha untuk menghindari apa yang disebut kejatuhan. Semua kita berharap kiranya segala bentuk yang menyengsarakan kehidupan, yang membuat kita terpuruk dalam menjalani hidup, semuanya itu jauh daripada kita. Tetapi kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kejatuhan. Tanpa kecuali, baik mereka yang hidup dalam kemapanan maupun mereka yang hidup dalam keadaan serba berkekurangan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Bahwa kejatuhan itu tidak bisa kita hindari. Kejatuhan itu mau menunjukkan dan menyadarkan kita bahwa kita ini makhluk lemah. Segala problem yang terjadi dalam kehidupan, bahkan problem itu membuat kita terpuruk dan tak berdaya, mau menyatakan kepada kita semua bahwa kita ini adalah makhluk yang serba terbatas dalam segala hal. Kita ini makhluk yang tidak sempurna. Kejatuhan itu menyadarkan kita semua bahwa ternyata kita sangat membutuhkan kehadiran kuasa yang lebih besar daripada yang kita miliki. Keterpurukan dalam hidup menyadarkan kita bahwa kita sangat membutuhkan kehadiran kuasa Allah di dalam menopang perjalanan kehidupan. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah yang mengendalikan waktu dan masa, maka kita diajak untuk tidak kehilangan pengharapan ketika kita mengalami kejatuhan. Memang kita lemah, memang kita serba terbatas, tetapi kita harus tahu sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita memiliki sesuatu yang jauh melampaui keterbatasan dan kelemahan kita, yakni kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita mau belajar dari Daud. Daud mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya. Dia tidak jauh beda dengan kita. Bahkan pergumulan yang dihadapi oleh Daud jauh lebih berat daripada yang kita alami. Tetapi Daud adalah seorang yang dapat mengelola kehidupan itu, pergumulan itu, masalah itu dengan baik dalam keyakinannya. Ia memang mengeluh, tidak dipungkiri itu. Ia memang meratap, ia memang menangis, tidak dipungkiri itu. Bahkan ada saat di mana ia merasakan dirinya sangat jauh dari Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur 22,
Sampai-sampai ia berteriak, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Daud merasa seorang diri menghadapi realita yang memahitkan hidupnya. Ia berteriak. Di dalam rintihannya, di dalam tangisannya. Tetapi keadaan itu dia olah sedemikian rupa dalam imannya. Sehingga ia dapat berkata bahwa kalaupun aku harus menderita, itu baik bagiku. Ada apa sehingga Daud sampai berkata seperti itu? Jikalau aku sengsara, jikalau aku menderita, jikalau aku ada di dalam keterpurukan, itu baik bagiku. Daud melanjutkan perkataannya, supaya aku mengetahui ketetapan-ketetapanmu. Apa ketetapan Tuhan ketika kita menghadapi masalah? Apa ketetapan Tuhan ketika kita menghadapi problem? Apa ketetapan Tuhan ketika kita menghadapi tangisan, ratapan, duka, bahkan sakit, penyakit? Daud mengangkat hal itu dengan berkata, supaya dengan keadaan yang lemah itu aku mendekat kepadamu. Seperti seorang anak kecil yang duduk di pangkuan ibunya, seperti itulah aku di hadapanmu. Persoalan yang menumpuk dalam kehidupan Daud mendorong Daud untuk semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Sebab ia yakin hanya Tuhan sajalah yang menopang hidupnya, dan hanya Tuhanlah yang dapat memberikan jawaban kepadanya untuk semua problem, untuk semua masalah yang sedang ia hadapi. Itulah sebabnya lewat Mazmurnya 145 pada ayat yang ke-14 ia mengatakan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Ketika kita terjatuh, ada tangan yang menada kita. Sehingga sekalipun kita jatuh, kita tidak terlentang. Tangan itu terulur untuk mengangkat kita kembali, merangkul kita dan meneguhkan kita untuk melangkah meraih yang terbaik di masa yang akan datang. Pada bagian B ia mengatakan, Tuhan itu penegak bagi semua orang yang tertunduk. Dan karena itu mata sekalian orang tertuju kepadanya. Mata semua anak-anak Tuhan, mata semua orang percaya, mata semua orang yang beriman terarah kepada Tuhan. Sebab mereka percaya tangan Tuhan tetap terbuka untuk menyambut mereka, dan Tuhan akan memenuhi hasrat mereka dengan segala kebaikan. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-18 dari bacaan kita, sang pemazmur mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, konteks kehidupan kita sekarang ini sangat menantang kita untuk sadar diri bahwa kita tidak memiliki daya, kita tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk menghadapi realita yang sangat menakutkan ini.
Keadaan ini hendak menyadarkan kita supaya kita mendekat kepada Dia yang mempunyai kuasa melebihi segala-galanya. Keadaan ini mau kembali mengajak kita untuk merespon panggilan Kristus. Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman ini tentunya menjadi penopang kehidupan bagi orang tua kekasih kita, Ibu Christina Tandireru, yang sudah sekian lama mengalami stroke. Ditambah lagi dengan situasi dan kondisi yang sangat menakutkan sekarang ini. Tentunya dengan melihat keadaan kita, kita tidak akan mampu untuk terus tegak berdiri. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang perkasa. Dialah yang menjanjikan topangannya di dalam kehidupan kita. Karena itu mari saudara-saudaraku, jangan kecut, jangan tawar hati di dalam menjalani hidup. Tetaplah percaya, tumpahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan setia bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya, kita setiap saat, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan dengan kata seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus 8 ayat 15. Mengiringi persembahan kita menyanyi Tuhan pencipta semesta. Mari saudara-saudaraku kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa kami di sorga. Untuk semua kasih dan kebaikan yang boleh kami alami. Bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami semua, sehingga kami dapat menikmati penyembahan ini. Kami boleh menikmati firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memateraikan semua itu di hati kami. Sehingga di tengah-tengah keadaan yang sangat mencekam seperti sekarang ini, kami tidak kehilangan pengharapan. Tetapi kami dikuatkan bahwa ada Tuhan menopang hidup kami. Sepahit apapun keadaan yang terjadi, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kiranya firman-Mu ini Tuhan akan memberikan kuat
bagi yang kami kasihi Ibu Kristina Tandirerung, yang Tuhan tahu sendiri telah sekian lama mengalami stroke. Kami hanya menaruh harap kepadamu Tuhan, sebab di tangan-Mu lah hidupnya berada. Bahkan di tangan-Mu ada kuasa untuk memulihkan keadaannya menurut ukuran kasih karunia-Mu. Karena itu kami berdoa senantiasa kepadamu, berikan kekuatan dan keteguhan iman kepadanya, agar kelemahan tubuh yang dialaminya tidak akan mematahkan semangatnya untuk tetap percaya kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu ada besertanya, yang senantiasa memberkati hidupnya, memberkati anak-anak dan cucu-cucunya. Engkau tahu harapannya Tuhan, karena itu wujudkan semuanya, sehingga ia boleh menyaksikan semua kebaikan-Mu dalam menikmati hidup karunia-Mu, dan Tuhan saja yang dipermuliakan. Hamba berdoa untuk proses pemulihan yang dijalaninya. Untuk makanan, minuman, dan obat-obatan Tuhan berkati semuanya. Sehingga semua itu akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu kepadanya. Hamba berdoa untuk anak-anak karunia-Mu, untuk Mama Ria sekeluarga di Getengan dalam pekerjaannya bersama dengan suami dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati Papa dan Mama Ria agar mereka tetap menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, agar mereka memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi nama-Mu. Bersyukur karena anak dan cucu kekasih Ria dan Ino, Tuhan wujudkan harapannya sehingga mereka semua boleh naik kelas. Kiranya Tuhan yang akan melanjutkan kasih karunia-Mu untuk pengejaran cita-cita, sehingga mereka boleh menjadi anak yang sukses meraih masa depannya. Memberkati anak dan cucu kekasih Julian dan Ledis dalam masa-masa pertumbuhannya. Biarlah kasih Tuhan akan menopang tumbuh kembangnya mereka, menjauhkan dari segala yang jahat, segala sakit penyakit, segala kuasa kegelapan. Sehingga anak-anak cucu kami ini Tuhan boleh menikmati damai-Mu dan Tuhan dimuliakan kelak dalam hidup mereka. Berdoa untuk anak kekasih Pendi di dalam pekerjaannya sebagai aparatur negara, sebagai anggota Polri. Tuhan pelihara dia, jaga dia, lindungi dia. Bahkan harapan orang tua bagi anak kekasih Pendi untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan jugalah yang akan mewujudkannya. Sehingga dengan campur tangan Tuhan, ia dapat menikmati hidup bersama yang ia kasihi kelak, dan Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak David Seni. Biarlah Tuhan yang akan menopang kehidupan mereka. Bapak David Seni selaku kepala keluarga yang ada di kampung menjaga orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan ada bersamanya di sana, menyatakan yang terbaik untuk setiap karya dan juangnya. Dan biarlah orang tua yang sudah lanjut usia Tuhan jaga lindungi, agar tetap merasa tenang dan damai untuk menikmati hidup karunia-Mu. Hamba berdoa untuk Lor bersama dengan istri Grace yang ada di Papua Wamena. Semoga tetap ada di dalam lindungan Tuhan, dan semoga dilapangkan jalan untuk mendapatkan momongan.
Mari Tuhan Engkau nyatakan yang terbaik, agar ia memperoleh yang terbaik dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Kami berdoa dan menaikkan syukur kepadamu atas perkenaan Tuhan sehingga Mama Arom boleh lulus CPNS sebagai guru di Sulawesi Barat, dan sekarang ini sementara ikut prajabatan di Sulbar. Semoga semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Begitu pula papanya Arom sementara kuliah sebagai guru penggerak, semoga Tuhan tetap campur tangan. Terlebih Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati Ratu Ayu yang masih sedang menunggu penerimaan CPNS. Semoga dilapangkan jalan baginya sehingga ia boleh mendapatkan yang ia rindukan. Hamba berdoa untuk Lutridia yang ada di Jakarta dalam pekerjaannya sambil kuliah. Biarlah Tuhan yang akan terus menopang, memberikan hikmat dan kekuatan kesehatan yang bersahabat, sehingga ia boleh meraih apa yang terbaik demi hidupnya, demi masa depannya. Berdoa untuk Yehezkiel yang ada di Aceh dalam pekerjaannya, semoga tetap dilindungi oleh Tuhan. Pun demikian buat anak dan cucu kekasih kami Arom dalam tumbuh kembangnya, kiranya terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga ia tetap menikmati tumbuh kembangnya dengan penuh damai, dan kelak boleh menjadi anak yang sukses meraih hidup dan masa depan. Memberkati Oma Arom, ibu rumah tangga, di dalam pekerjaannya, dan sementara ini sedang mengurus pensiun. Semoga Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semua urusan itu dapat berjalan dengan baik, dan Tuhan dipermuliakan. Memberkati seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, jauh dan dekat. Kasih karunia-Mu dinyatakan dalam hidup mereka semua. Memberkati semua anak-anak Tuhan yang ada di Jemaat Masaleh, bahkan setiap mereka yang setia mengikuti tayangan dari Masaleh. Tuhan lapangkan yang terbaik dalam kehidupan mereka masing-masing. Dijagai dan dipelihara di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang semakin mencekam. Menjauhkan dari segala yang jahat. Memberkati kehidupan rumah tangga. Memberkati kehidupan anak-anak cucu. Memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menjalani kehidupan masing-masing. Dijaga dan dilindungi dalam menikmati kebersamaan dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Terima kasih untuk kebersamaan ini Tuhan. Kami telah menyatakan panggilan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati apa yang sudah dipersembahkan, agar dapat ditata kelola dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Yang masih ada pada masing-masing kami Tuhan berkati, dan ajarilah kami senantiasa untuk bersyukur atas setiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Memberkati semua anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Biarlah Tuhan yang akan melawat dan memulihkan keadaan mereka. Terlebih kami berdoa untuk keluarga besar dari kekasih kami almarhum Bapak Yusuf Majid, yang Tuhan telah muliakan tadi pagi. Sekarang jenazah ada di Borong. Tuhan hiburkan istri, Tuhan hiburkan anak-anak dan cucu-cucu, sehingga mereka tetap kuat di dalam menghadapi kenyataan duka ini. Dan mereka tidak kehilangan pengharapan, sehingga di tengah duka yang ada, pertolongan-Mu akan dinyatakan, kekuatan yang daripada-Mu akan dirasakan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Engkau memberkati rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu bersama dengan adik yang ada di Samarinda. Biarlah kami semua senantiasa ada di dalam lindungan Tuhan. Pun demikian kekasih kami Ibu Meti Timang, Tuhan berkati di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan dan dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati Pina, memberkati Cali dan Nando, memberkati semua majelis gereja-Mu di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan. Terlebih sebentar kami akan melaksanakan ibadah penghiburan. Biarlah Tuhan persiapkan semua hamba-hamba-Mu
untuk melayani umat-Mu yang sedang berduka cita. Jaga lindungi kami malam ini Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan penuh damai. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syafaat kami. Semuanya kami sampaikan di hadapan-Mu. Bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan-Mu halis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita terus meletakkan seluruh pengharapan kita kepadanya dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menopang jalan hidup kita. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Selamat buat Ibu Kristina, Tandi Rerung dan keluarga Bapak David Seni. Kiranya kasih Tuhan terus melingkupi kehidupan keluarga semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah keluarga pada malam ini. Atas nama segenap keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang sudah memimpin ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari bahkan dalam keluarga. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pina, Cali dan Nando yang sudah membantu dalam jalannya ibadah pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.